Ayahku adalah dewa perang. Bab 453. Setelah kembali ke kota Yunhai, Guan Qianjun sangat merasakan betapa lucu dan berharganya putrinya. Sungguh harta ajaib dan berharga yang ditinggalkan Su Qingyi untuknya. Tetapi, jika bukan karena Shen Feixue, bayi perempuan saya mungkin. Rasa terima kasih ini selalu ada di lubuk hati saya, sekarang dengan perbandingan, ini menyoroti keluhuran Shen Feixue. Shen Feixue melihat tatapannya yang terharu, tetapi merasa sedikit malu. Dia berkata, berhentilah memuji saya. Anda harus memikirkan cara mendapatkan kembali 10 juta itu. Bibi, semakin aku memikirkannya, semakin aku tidak yakin. Kamu hampir menyeretku pergi. Setrum aku lagi. Saat dia mengatakan itu, Shen Feixue masih sedikit gemetar. Perasaan tersengat listrik barusan benar-benar. Itu akan menjadi bayangan di masa depan. Guan Qianjun memamerkan giginya karena geli, mencubit wajah lembutnya, dan kemudian bertanya, jangan khawatir, aku akan membalaskan dendammu. Apa yang akan kamu lakukan dengan pria bernama Guan Ximing itu? Pilih dia sampai mati, kata Shen Feixue tanpa ragu-ragu. Faktanya, ini hanyalah kata-kata kemarahan. Bahkan jika Guan Qianjun menangkap Guan Ximing, Shen Feixue paling banyak akan memasukkan 10 atau 8 tongkat listrik ke dalam pakaiannya dan melihatnya menari dengan gila-gilaan. Tapi dia tidak tahu, hanya kalimat ini. Sudah ditakdirkan bahwa nyawa akan segera hilang. Guan Qianjun berkata dengan serius, terserah kamu. Selanjutnya, tanpa berkata apa-apa lagi, dia berencana untuk mengambil kembali Qian-Qian, tetapi ditahan oleh Shen Feixue. Aku tidak akan mengizinkanmu membawa Qian-Qian pergi. Aku ingin membawanya kembali untuk tinggal bersamaku. Memang benar. Aku sudah lama tidak tidur dengan Qian-Qian kecilku. Kamu boleh keluar. Pergi sendiri. Shen Feixue menunjuk ke arah Guan Qianjun dengan ganas dan berkata dengan marah. Seperti harimau betina. Guan Qianjun tenang dan tenang, biarkan Qian-Qian membuat pilihannya sendiri. Dia akan mengikuti siapapun yang dia ikuti. Shen Feixue memandang kamerat kecil Guan Qian-Qian dengan gugup. Qian-Qian ragu-ragu sejenak dan akhirnya berkata, kalau begitu sebaiknya aku kembali tidur dengan Feixue. Selama kakek nenekku tidak mengedipkan mata padaku, aku merasa Bibi Feixue sangat membutuhkanku. Shen Feixue tiba-tiba tersenyum dan menatap Guan Qianjun dengan arogan. Tapi Guan Qianjun tidak menganggapnya serius. Faktanya, dia juga bermaksud membiarkan Qian-Qian menemani Shen Feixue untuk sementara waktu. Tentu saja, dia tidak khawatir akan ada masalah dengan keselamatan pribadi Qian-Qian dan Shen Feixue. Tidak mungkin mendapatkan hal seperti itu. Belum lagi Shen Feixue selalu menyembunyikan hantu wanita yang sedih dan menakutkan di dalam tubuhnya. Qian-Qian juga sangat kuat. Dengan pisau terbang di tangannya, bahkan seorang pembunuh yang luar biasa pun akan merasa tidak puas ketika dia mendekat. Terlalu lama untuk hidup. Selain itu, sejak insiden pemanggilan terakhir, beberapa pengawal tak kasat mata yang dikirim oleh Qi Kunlun telah menjaga Shen Feixue. Kali ini karena Shen Feixue berkencan dengan Guan Qianjun, jadi pengawalnya berlibur. Atau, Guan Ximing itu sudah mati. Tentu saja, umurnya tidak lama. Guan Qianjun melambai pada Qian-Qian dan Shen Feixue lalu pergi lebih dulu. Melihat punggungnya, Shen Feixue mengertakkan giginya, ya ampun, orang ini benar-benar hantu mati. Ini keterlaluan. Dia bahkan tidak menemani kita kembali. Apakah ada yang seperti dia? Qian-Qian, bukankah begitu? Kamu adalah ayah yang buruk. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan tiba-tiba rambutnya berdiri. Saya melihat Qian-Qian berdiri tidak jauh dari sana, berbicara ke udara, Hong Hong, sudah lama tidak bertemu, kamu baik-baik saja. Mengapa wajahmu tampak lebih putih? Kamu tampak lebih kurus. Ups, sepertinya kamu semakin kedinginan. Saat dia berbicara, Qian-Qian mengulurkan tangan kecilnya, seolah sedang memegang sesuatu di udara. Kemudian, dia merentangkan kedua tangan kecilnya dan berkata dengan sedih, biarkan aku memelukmu, makhluk kecil yang malang ini, untuk menghangatkanmu. Shen Feixue, ini. Dia hampir menangis. Dia tidak bisa melihat Qian-Qian menggendong erat seorang gadis kecil berbaju merah di pelukannya. Gadis kecil berbaju merah meletakkan dagunya di bahu kurus Qian-Qian, wajah kecil pucatnya masih penuh emosi. Qian-Qian, apa yang kamu lakukan? Shen Feixue berteriak, dengan cepat menarik bayi kecil yang lucu itu dan pergi. Apakah kamu melihat sesuatu yang kotor? Cepat pergi. Jika kamu menemui sesuatu, kamu harus segera pergi loh. Kamu tetap pergi memeluknya,
Oh, aku sangat terkesan denganmu. Pergi cepat. Cepat pergi. Dia menarik Qian-Qian dan berlari ke depan, memarahi Guan Qianjun lagi, memarahinya karena tidak adil. Kejam. Qian-Qian baru saja mengangkat kepalanya dan melihat ke bahu Shen Feixue. Gadis kecil berbaju merah sedang duduk santai di bahu Shen Feixue, kakinya menjuntai, terlihat sangat nyaman dan menawan. Dia tersenyum pada Qian-Qian dan mengulurkan tangan, menyarankan agar dia naik dan duduk di bahu Shen Feixue yang lain. Dia juga mengatakan bahwa pemandangan di sini sangat bagus. Duduklah tinggi dan lihat jauh. Qian-Qian berkata, tidak, saya adalah manusia. Jika saya duduk di atasnya, Feixue akan hancur. Shen Feixue, hah. Dia menangis, dia menangis. Guan Qianjun menelepon Qi Kunlun. Dengan bantuan saudaranya yang cakap, dia secara alami mengetahui segalanya dengan cepat. Besok saja. Guan Zijiao baru saja membeli sebuah rumah besar dan akan mengadakan pesta pindah rumah. Tuan Guan, menurut apa yang saya pelajari sekarang, Guan Zijiao tidak hanya mengambil 10 juta dari Nona Suqingyi, tetapi juga menggunakan beberapa cara ilegal untuk memanfaatkan identitas dan koneksinya. Sebelum dia meninggal, dia mulai menghasilkan uang, dan dia menghasilkan hampir 20 juta. Ketika Guan Qianjun mendengarkan ini, dia sudah berada di sebuah apartemen di Vientin Mansion. Dia sedang minum segelas whisky damo berusia 45 tahun dan memandangi langit malam yang jauh di luar dengan ekspresi tajam. Meskipun aku tidak terlalu mencintai Suqingyi, tapi bagaimanapun, dia adalah wanitanya. Dia melahirkan bayi kecil yang lucu. Guan Zijiao ini memang pantas mati. Tuan Guan, besok saya akan membawa sekelompok orang untuk menghancurkan rumahnya dan membuat dia memuntahkan semuanya. Bunuh Guan Ximing itu. Guan Qianjun meminum anggur itu dalam sekali teguk dan berkata dengan tenang, saya akan melakukannya sendiri. Keesokan harinya, di komunitas mewah di pusat kota, hamparan rumput harum dengan berbagai minuman dan jajanan terbentang hingga ke gerbang mewah. Guan Zijiao membeli sebuah rumah besar berlantai 1 hingga 3 di sini, yang dihubungkan dengan tangga. Di luarnya juga terdapat halaman taman seluas sekitar 500 meter persegi, yang memang sangat mewah. Meskipun ini adalah wanita yang terlihat sangat cantik, dia memancarkan kekejaman dan kekejaman. Dia menyambut tamu yang jumlahnya semakin bertambah dengan ekspresi bangga di wajahnya. Guan Ximing diam-diam datang dan dengan kasar menceritakan apa yang terjadi tadi malam. Dia mengertakkan gigi dan berkata, kakak, berhati-hatilah dengan Shen Feixue ini. Saya pikir dia tidak akan pernah melepaskan kita. Ada juga gadis kecil bernama Guan Qian-Qian yang menendang saya tadi malam. Itu pasti dia. Aku tidak menyangka dia berani menendangku. Ada juga pria yang terlihat sangat kuat dan kuat. Dia harusnya bisa bertarung. Guan Zijiao tersenyum ringan, jadi bagaimana jika kamu bisa bertarung? Ada banyak orang di dunia ini yang bisa bertarung, tapi jika kamu berani sombong, kamu tidak akan dipukuli sampai mati. Dia mengatakan itu dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Guan Ximing terkekeh, bagaimana jika mereka datang ke sini untuk menimbulkan masalah? Bab 454. Guan Zijiao berteriak, jika kamu berani datang, kamu akan dipukuli sampai mati. Saya pantas mendapatkan semua uang ini. Dalam beberapa tahun terakhir, saya hanyalah antek Suqingyi, bekerja di depan dan belakangnya. Ya, saya meminjam ratusan ribu darinya dan belum membayarnya kembali, tetapi dia adalah putri dari keluarga besar, apakah dia peduli dengan uang kecil ini? Dia bahkan tidak memintanya dari saya, jadi kualifikasi apa yang harus dilakukan? Ya, aku menelan 10 juta yuan untuk tunjangan putrinya, tapi dia ingin menyerahkan gadis bau sialan itu kepadaku untuk dibesarkan. Bukankah dia menyakitiku? Dia dibunuh oleh seorang pembunuh. Putrinya juga akan dibunuh oleh seorang pembunuh. Apakah aku sebodoh itu? Bukankah aku sudah membayar cukup untuknya? Aku ingin membantunya merawat putrinya, menyebabkan aku dan bahkan seluruh keluargaku dibunuh oleh para pembunuh. Jadi aku mengambil 10 juta ini, aku bisa hidup terserah hati nuraniku. Apakah saya benar? Dia berbicara dengan masuk akal, dan kemudian menatap Guan Ximing. Guan Ximing mengangguk berulang kali, bukan itu masalahnya. Kakak, kamu benar sekali, memang seharusnya begitu. Kita tidak perlu mempertaruhkan nyawa seluruh keluarga kita demi seorang gadis kecil. Apa yang kamu lakukan benar sekali. Namun, kami benar-benar harus waspada terhadap Shen Feixue dan yang lainnya datang untuk membunuh kami. Bahkan jika mereka meminta kami 10 juta di depan begitu banyak orang, itu tidak akan berhasil.
Wajah Guan Zijiao menunjukkan jejak roh jahat, kalau begitu, ayo kita bersihkan. Jangan lupa siapa calon kakak iparmu. Kemudian, dia menoleh untuk melihat seorang pria muda dengan pakaian berlebihan yang sedang mengobrol dengan penuh semangat dengan beberapa tamu tidak jauh dari situ. Saudara Tao, kemarilah. Dia melambaikan tangan kecilnya. Pria bernama Tao memegang segelas sampannya ke arah para tamu. Setelah mengangguk memberi salam, dia berbalik dan berjalan menuju Guan Zijiao. Guan Zijiao segera menyapanya, mengangkat salah satu tangannya, dan berkata dengan penuh kasih sayang, Saudara Tao, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Dia menceritakan semua yang baru saja dikatakan Guan Ziming. Guan Ziming sedang membuat suplemen, secara alami menambahkan bahan bakar ke dalam api. Saudara Tao ini, bernama Zhong Tao, adalah pacar Guan Zijiao. Dia adalah pejabat generasi kedua dan memiliki kekuasaan. Pada saat itu, Guan Zijiao berkolusi dengannya dan menggunakan beberapa informasi yang dia miliki tentang Su Qingyi. Saya punya 10 hingga 20 juta untuk dibelanjakan. Kalau tidak, Guan Zijiao berasal dari latar belakang biasa, jadi bagaimana dia bisa memiliki kemampuan seperti itu? Setelah mendengarkan, Zhong Tao tersenyum acuh tak acuh, dengan sedikit kekejaman di sudut mulutnya, ada apa? Saya akan segera menelepon seseorang dan mereka akan tiba di sana dalam beberapa menit. Saya akan tetap di luar. Jika saya bertemu seseorang yang menyebabkan masalah, aku akan segera meledakkannya. Guan Ziming buru-buru berkata, kakak ipar, aku tidak hanya harus diusir, tapi aku juga harus dipukuli dengan kejam. Sial. Lihat wajahku dan bekas tendangan gadis itu tadi malam. Mimisan berlangsung sepanjang malam, sungguh menyedihkan. Zhong Tao mengangguk, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon, meminta pihak lain untuk segera menelepon 20 atau 30 orang. Pengurus rumah tangga dan saudara kandungnya sangat puas. Wajah Guan Ziming penuh dengan sanjungan, hei. Kakak ipar adalah saudara ipar, luar biasa. Dia adalah idola saya. Jika Shen Feixue berani membawa siapapun untuk menimbulkan masalah, bunuh mereka semua. Wanita jalang itu. Aku masih menginginkannya. Saat dia berbicara, dia menjilat bibirnya tanpa merasa jijik. Wajah penuh kesengsaraan. Tiba-tiba, suara dingin dan marah datang dari luar, Guan Zijiao. Bisakah kamu merasa nyaman dengan uang ini? Bukankah kamu tidak bisa tidur setiap malam? Akankah jiwa Qingyi tetap berada di samping tempat tidurmu? Brengsek, bertanya kenapa kamu menelan uangnya dan kenapa kamu tidak menjaga putrinya. Kamu sangat tercela. Tiba-tiba, semua orang melihat keluar. Saya melihat seorang pria muda berusia 30-an masuk, wajahnya penuh amarah. Ia juga berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, semuanya, apakah menurutmu Guan Zijiao hanyalah seorang penjual pakaian di pinggir pasar? Bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak uang untuk membeli mobil mewah dan rumah mewah? Tidakkah menurutmu uangnya berasal dari sumber yang tidak pantas? Kamu sedang minum-minum dan mengobrol di rumah yang dibeli dengan uang yang tidak pantas, dan tahun-tahun yang damai, bukan begitu? Sebenarnya, apakah kamu membantu Kaisar melakukan kejahatan saat ini? Hari ini, aku, Xi Yunliang, akan mengungkap wajah asli Guan Zijiao. Dia juga mengeluarkan setumpuk dokumen dan membagikannya. Saya menemukan semua ini dengan susah payah. Ada surat komitmen yang ditulis oleh Guan Zijiao kepada Qingyi, berjanji untuk merawat anak-anaknya dengan baik, dan saya juga mendapat tanda terima 10 juta. Lagi pula, Guan Zijiao, Qingyi tidak memintamu untuk merawat anak-anaknya secara gratis, dia memberimu 3 juta penuh. Orang bernama Xi Yunliang ini tiba-tiba mengambil MP4 dan menekan sebuah tombol. Semuanya sudah siap. Suara Guan Zijiao sebenarnya terdengar di dalam. Qingyi, jangan khawatir. Kamu sangat percaya padaku dan selalu baik padaku. Aku ingin tahu apakah Zijiao akan mengecewakanmu, apakah kamu akan tetap menjadi manusia. Aku bahkan tidak menginginkan 3 juta ini darimu. Aku akan memperlakukan 10 juta itu sama dengan dukungan kian-kian. Kamu bisa percaya padaku. Totalnya ada 13 juta, dan aku akan menggunakan setiap sen untuk kian-kian. Aku akan memberinya kehidupan yang terbaik. Pendidikan terbaik. Dari taman kanak-kanak hingga sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan universitas, aku juga akan mengirimnya belajar ke luar negeri. Selama dia mau, aku akan melakukannya tidak peduli berapa banyak uang yang dihabiskan. Kamu adalah saudara perempuanku yang baik. Aku pasti akan memperlakukan Kian-Kian sebagai anakku, meskipun aku tidak punya anak. Pernyataan ini nyaring, kuat dan penuh gairah. Itu hanya sumpah serapah.
Wajah Guan Zijiao tiba-tiba menjadi pucat. Dia bergumam, sialan Su Qingyi, kamu masih merekam, apakah kamu masih bukan manusia? Kamu sangat tercela, kamu tidak begitu percaya padaku. Saat dia berbicara, wajahnya menunjukkan keganasan total. Sepertinya dia satu-satunya manusia di seluruh dunia. Sudah banyak diskusi di sekelilingnya. Bukan, ini keterlaluan. Su Qingyi adalah putri kaya yang meninggal beberapa bulan yang lalu. Kudengar Guan Zijiao dan dia adalah sahabat, tapi aku tidak menyangka. Aku sudah memberinya 3 juta, dan dia masih belum puas. Dia juga harus menelan 10 juta tunjangan anak. Pisau ini terlalu keras. Guan Zijiao sangat tidak tahu malu. Aku belum pernah melihat orang yang begitu tak tahu malu. Aku masih terkejut bagaimana dia tiba-tiba menjadi kaya. Ya, dia punya rumah mewah dan mobil mewah. Katanya dia menghasilkan banyak uang dengan membeli saham. Sekarang saya bingung. Mendengarkan kata-kata ini, wajah Guan Zijiao menjadi semakin jelek. Di MP4, suara Guan Zijiao terus terdengar. Qingyi, tapi yang paling kuharapkan adalah kamu baik-baik saja. Kamu tidak boleh mengalami apa-apa. Kalau tidak, aku merasa aku tidak akan bisa bertahan. Kamu adalah saudara perempuanku yang baik, kami hanyalah saudara perempuan. Jika sesuatu terjadi padamu, aku benar-benar ingin mati demi kamu. Serius, aku mengatakan ini dengan sepenuh hati. Para tamu di sekitarnya mau tidak mau merinding ketika mendengar kata-kata ini. Oh, kamu masih punya anak perempuan, jadi aku lebih baik dibunuh oleh seorang pembunuh. Jangan khawatir. Jika sesuatu terjadi padamu, aku akan membawa Qian-Qian dan segera meninggalkan kota Yunhai. Sampai dia besar nanti. Dia adalah putriku, aku tidak akan pernah mengabaikannya, bahkan jika kamu tidak memberiku 1 sen pun. Rekaman berakhir. Si Yunliang tertawa terbahak-bahak, bahkan histeris. Bersambung.